Halo Sobat BKKBN di seluruh Nusantara, selamat berjumpa lagi dalam acara kita Mitos atau Fakta seputar kesehatan reproduksi. Yang hari ini kita akan membahas mengenai apakah benar suntik tetanus itu membuat susah hamil. Nah, kita akan membahas ini dengan Kepala BKKBN, Dr. Honoris Causa, Dr. Hasto Wardoyo, SPOG. Apa kabar dok? Sehat lagi dok ya? Harus selalu sehat. Harus selalu sehat. Ya kan? Jadi mitos kita yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai suntik tetanus atau TT gitu ya. Memang mungkin nggak banyak orang, mungkin saya juga nggak ada infonya waktu dulu melahirkan itu dok. Ngaku ya? Ngaku ya, jujur saya ini pengakuan jujur kepada dokter. Dan ini jangan sampai banyak orang yang juga nggak seperti saya waktu itu dok, ya kan? Makanya kita ada di sini. Tapi benar nggak itu dok? Itu membuat susah hamil kan? Itulah tantangan kita Mas Diko ya. Kita itu kalau mau berbuat baik selalu diisukan tidak baik. Hoaxnya ada aja gitu. Hoaxnya ada saja. Jadi isu tentang bahwa kalau disuntik TT itu akhirnya sulit hamil. Itu nyata adanya. Bahwa isu itu memang betul. Isunya ada. Ada. Tapi mitos atau fakta? Ini yang mau saya jawabkan ya. Bahwa sebetulnya sama sekali tidak ada hubungannya sama sekali antara suntikan TT dengan sulitnya hamil, tidak ada hubungannya sama sekali. Tidak ada hubungan sama sekali. Jadi betul-betul. Jadi TT itu sebetulnya itu adalah vaksin yang ditujukan supaya ibunya punya antibodi, punya daya tahan untuk melawan tetanus. Ya, karena di alam kita, di sekitar kita ini banyak sekali katakanlah bakteri, dalam hal ini Clostridium tetani namanya, yang bertebaran di lingkungan kita. Kalau seandainya kita luka, kemudian kemasukan Clostridium tetani tadi, maka jadilah kita tetanus. Tapi kalau kita ini punya daya tahan, karena ada antibodinya, karena kita divaksin, maka kita begitu kemasukan Clostridium tetani, kita menolak dengan baik, melawan dengan baik, sehingga kita tidak kena tetanus. Kenapa tetanus ini dianggap berbahaya? Karena siapapun yang kena tetanus ini, begitu kena tetanus, dia itu kejang. Dampaknya itu kejang. Kalau kejang itu mulutnya sering menggeretak gitu ya. Jadi karena tanpa sadar ototnya itu yang kejang itu bisa otot mulut ini. Otot mulut itu kejang. Jadi mulut tidak bisa dibuka. Suatu saat lidahnya baru keluar, kejang, lidahnya tergigit. Ya, sampai lidahnya robek gitu ya. Itu berdarah itu terbiasa pada orang tetanus. Lama-lama yang kejang otot perutnya. Jadi dia melenteng begini, ototnya kejang dan dia tidak bisa menahan. Lama-lama yang kejang otot napasnya. Wah, kalau otot napasnya kejang, waduh, habis sudah terminal state. Nah, inilah bahayanya tetanus itu seperti itu. Nah, oleh karena itu ibu-ibu yang akan melahirkan, dia kan ada lukanya juga, ya. Ketika dia itu sudah divaksin TT, dia itu punya daya tahan tubuh. Kalau toh ada bakteri lewat itu ngenai ke dia, ya insya Allah dia sudah mampu bertahan, akan melawan bakteri itu dan dia selamat. Gitu. Nah, ceritanya kenapa ibu hamil ini penting? Nah ini karena antibodi yang dibentuk oleh ibunya itu ternyata ditransfer ke anaknya, gitu. Lewat tali pusatnya, hari-harinya dia masuk ke bayinya. Akhirnya bayi lahir itu sudah sakti dia. Sudah punya antibodi, punya daya tahan itu. Memang yang paling berbahaya dan paling sering terjadi punya kasus-kasus ini adalah tetanus ini dong? Iya, jadi dulu sekarang sih udah lumayan ya. Dulu itu bayi yang mati sebelum umur 28 hari, itu namanya neonatus ya. Itu dulu banyak kejadian mati dengan kejang. Itu dia tadi ya? Kejang. Nah, ternyata ini namanya tetanus neonatorum. Artinya tetanus terjadi pada neonatal, pada bayi yang baru lahir. Karena ibunya tidak dapat vaksin, bayinya tidak mengeluarkan antibodi dari ibunya, tidak dapat antibodi, akhirnya pada saat tali pusatnya dipotong, ya, pada saat tali pusatnya dipotong, dulu di desa-desa motongnya dengan alat yang tidak bersih. Ingat kan zaman dulu kan ada yang motongnya pakai bambu, ya kan? Betul, bambu namanya bilah bambu itu dukun-dukunan begitu. Waduh. Itu banyak sekali kejadian tetanus gara-gara dukun motongnya tali pusat dengan bambu, bilah bambu itu. Bambunya kotor jelas itu.
Nah sekarang ini dukun-dukun semua enggak boleh pakai itu, harus pakai gunting. Ya, Steril. guntingnya pun harus steril. Ya, dulu dukun-dukun bayi bilah bambu, tetanus. Kasih gunting masih tetanus karena guntingnya ditaruh di sembarang tempat. Gitu. Nah, sekarang ini ya semua orang melahirkan sudah hampir melahirkan di rumah sakit. Gitu. Jadi kalau katakanlah melahirkan di rumah sakit ya lumayan terjamin lah ya. Nah makanya kalau ada yang wah saya udah terlanjur nggak suntik TT nih, padahal saya udah mau melahirkan gimana? Ya sudah lahirlah harus steril harus bersih. Ya. Dan jadi itu harus dilakukan kapan Dok? Lah, sebelum sebelum hamil sebelum ya. hamil. Sebelum hamil ya. Kalau lagi hamil udah nggak boleh. Kalau hamilnya masih 4 bulan ke bawah itu masih bisa. sering diberikan, artinya masih efektif lah. Tapi kalau udah mendekati melahirkan kan sudah nggak efektif kan begitu. Jadi dan aman nggak tuh? Aman kalau diberikan aman, ya? Efek samping tidak masalah itu. Jadi sebetulnya aman. Jadi itulah sejarahnya kenapa di KUA kemudian juga diwajibkan diwajibkan sebelum dinikahkan harus sudah vaksin dulu. Kalau kita lihat ini merupakan suatu hal yang juga perlu disosialisasikan ya Dok ya, karena banyak hal-hal yang kita perlu ketahui supaya ini hal-hal yang sering terjadi karena kebersihan terutama di kelahiran di luar rumah sakit ya Dok. Betul. Di luar rumah sakit. Di luar rumah sakit. Jadi tugas laki-laki itu hanya mengingatkan, tugas laki-laki itu harus mengingatkan. Pasangan ini harus saling mengingatkan, kan begitu. Laki-laki tugasnya harus memberikan support, motivasi pada istrinya. Vaksin itu nggak apa-apa. Laki-laki juga harus tahu diri kalau sudah nikah, suaminya, kamu udah vaksin belum dek? Ya, kalau belum vaksin ya menahan diri lah. Mungkin pakai kondom dulu atau apa kan itu tugas laki-laki kan begitu-begitu. Ini tugas berat kalau menahan diri. Menahan diri. Ya. Tapi kalau mau tidak menahan diri ya harus juga aktif mencari informasi gitu ya kan. Jangan semuanya mau seenaknya sendiri ya kan, mencari informasi nggak mau. Betul. Ya, Dok, ya? Iya, dan kritik saya Mas. Jadi orang-orang tuh sering kalau mau nikah mau hamil tuh dia cuman yang sibuk tuh prewedding. Ya kan? Itu habisnya tuh puluhan bahkan ratusan juta. Tapi prekonsepsi, menyiapkan sperma yang bagus tadi dan telur yang baik, istri yang tidak anemi itu tidak dikerjakan sama sekali. Periksa darah itu tidak dikerjakan sama sekali. Jadi ini kritik saya. Ayolah kita jangan hanya prewedding tapi prekonsepsi. Betul. Itu penting. Dok, terima kasih banyak. Nah, jadi hari ini kita sudah dapat berita, dapat konfirmasi bahwa suntik TT itu akan membuat susah hamil, itu adalah mitos. Terima kasih penjelasannya. Jangan lupa buat sobat BKKBN datang ke klinik ya kan untuk bisa divaksin tetanus supaya ketika nanti melahirkan Anda terbebas dari resiko terkena tetanus. Terima kasih sudah bersama dengan kami dan kita akan berjumpa lagi dalam acara Mitos dan Fakta berikutnya. Sampai jumpa.